Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Semangat Bu. Semangat ya? Semangat. Semangat ya. Ya karena masih pagi jadi harus semangat. Oke, sebelum memulai pembelajaran alhamdulillah kita Berdoa. ya. Mau kasih sedikit. Doanya boleh dipimpin sama Firman. Baik teman-teman, sebelum kita belajar baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu mau absen dulu ya. Nanti yang namanya dipanggil sebutin pagi ini kalian sarapan sama apa? Ya. Yang pertama Fatin. Udah sarapan belum? Belum sarapan. Pengen dulu ya. Kenapa belum sarapan? Ini lagi masak nasi dan lagi Oh ya udah nanti lain kali sarapan ya. ya Bu. Kenny, hadirin Ibu. Ya sarapan sama apa Kenny? Sekarang tadi sama telur dadar. Cuma kembali loh. Telur dadar itu. Telur dadar enak ya? Enak nggak? Pakai itu Bu di balado. Wah, Masya Allah. Salah sama telur dadar. Terus, Lotek Haifa. Sarapan sama apa pagi ini? sama roti. Sama roti. Masya Allah ya sarapan. Terus Jadi gado-gado tapi merah. Saya itu sama ya jangan lupa. Ya. Terus Fatih. Adik Bu. Sama apa sarapan hari ini? Sama pizza. Masya Allah. Pizza pergaulan. Ya, pizzanya itu baru beli atau diangkatin bekas kemarin? Tadi dikasih. Oke. Selanjutnya Hafsah. Oh, belum sarapan. Sekarang lapar dong. Iya Bu, aku Enggak. Oke. Enggak pakai nasi. Oke, hadir semua ya. Hadir semua ya. Ada yang nggak masuk nggak? Vela itu. Oh, Vela. Vela mana? kondangan. Oh, kondangan. Iya. Sama Akmal itu kan. Oh, sama Akmal. Biasanya drum band di sunatan. Oke. Nah, jadi sebelum kita memulai lagi pembelajaran, nih Ibu ada beberapa foto. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak apa ini? Apa itu? Lagi sedang Yang biala. jalan. Orang besar. Orang lagi selfie. Nah, jadi dari ini ada yang tahu nggak pembahasan kita hari ini tentang apa? Sosialisasi. Nah, ini apa tadi? Penyakit hati, pinter. Nah, penyakit hati itu ada berapa sih? Ada banyak. Ada berapa macam gitu? Salah satunya Iri. iri, Dengki.
fisik seperti hepatitis atau sirosis ya. Tapi melainkan penyakit hati yang bersifat spiritual atau psikologis. Nah, dalam Islam penyakit hati sering disebut juga dengan ma'arid al-qulub atau penyakit hati. Nah, ini merujuk pada berbagai jenis gangguan emosi dan psikologis yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan spiritual seseorang. Nah, penyakit hati dalam Islam, konteks akhlak Islam adalah sifat atau perilaku buruk yang bersumber dari hati manusia seperti tadi iri dengki, sombong, ria, ujub, dan hasad dan banyak lagi. Nah, penyakit ini merusak hubungan manusia dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah jadi rusak, manusia dengan sesama manusia juga jadi rusak, dan dengan dirinya sendiri. Nah, penyakit hati ini bersifat batiniah, tidak tampak secara fisik tetapi berdampak buruk pada perilaku seseorang. Nah, sifat ini juga menyebabkan kegelisahan, kebencian, dan kerusakan sosial serta menghalangi pelakunya untuk mendapatkan keriduan dari Allah. Jadi penyakit hati yang tadi sudah yang ada beberapa tadi itu bikin kita jauh dari Allah ya. Nah, bikin kita jauh dari Allah, terus kita juga nggak dapat ridho dari Allah juga. Nah, kemudian ada dalil. Nah, dalilnya itu ada dalam Al-Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Yang artinya itu pada hari itu tidak berguna harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang menghadapi Allah dengan hati yang bersih. Nah, ayat ini juga menunjukkan pentingnya memiliki hati yang bersih dari sifat yang buruk. Kemudian hadisnya, ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau misalkan di hati kita yang udah buruk, pasti kesemuanya juga buruk ya. Tapi kalau misalkan hati kitanya baik, ya pasti semuanya juga baik. Nah, di sini juga ada macam-macam penyakit hati kayak yang tadi udah disebutkan ya, ada ria atau pamer, berbuat baik dengan tujuan ingin dipuji atau dilihat orang lain. Nah, kalian tadi yang suka ria gak? Siapa yang kalau misalkan sedekah nih, sedekahnya aku mau sedekah sama depan Kaujan Syapik misalkan, biar nanti Kaujan Syapiknya tahu kalau aku itu bersedekah. Firman kalau Ayo, jangan sampai juga, itu gak boleh ya. Terus ada hasad dan husud, iri hati. Nah, iri hati yang merasa tidak senang melihat keberhasilan orang lain, misalkan Haifah dipuji sama dosen misalkan ya. Terus kata Gigi, ih apaan sih cuma gitu doang sampai dipuji. Kan Gigi gak suka ya. Nah, itu tuh gak boleh. jangan diri dong. Terus dia juga merasa kayak aku juga bisa kok kayak gitu doang mah gitu kan. Gak boleh ya. Itu iri hati. Terus takabur atau sombong. Nah, merasa lebih tinggi dari orang lain dan meremehkan orang lain, kayak misalkan ya HP-nya misalkan Firman HP-nya iPhone 15 Pro Max ya. Terus Ada bu, teman saya juga. Namanya Haidan. Feni tuh HP Feni itu cuma Oppo, terus Firman bilang HP kamu mah gak berubah gitu ya. Nah, itu gak boleh. Tuh kan, kayak gitu tuh, itu tuh gak boleh Firman, gak boleh sombong ya. Terus ujub tuh merasa soleh. Lalu banget yang dilakukan dan merasa lebih baik dari orang lain. Contohnya tuh kayak tadi Fatin, udah aku mah soleh gitu. Nah, itu gak boleh. Nah, itu gak boleh ya. Iya, kayak kan tadi misalnya Fatimah, aku mah, iya kata Fatin tuh ya, aku mah soleh. Terus Fatin tuh emang nakal, terus jauh dari Allah misalnya gitu, gak boleh ya Fatin ya. Terus ada godom itu mudah marah dan sulit mengendalikan emosi. Misalkan kayak suka marah-marah misalkan ya. Fikri, padahal kita gak ngapa-ngapain tapi Fikri marah-marah ke kita, itu gak boleh. Kayak siapa banget? Tidak boleh seperti itu. Ya, terus
Enggak. Ya udah dong, nggak mungkin Tidak. pastilah. Secara empiris itu perempuan. Pasti itu laki-laki itu suka membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, misalkan kayak kalian kumpul di mana gitu, si ini mah kayak gini, si ini mah kayak gitu, kan nggak boleh ya. Kalau laki mah di depan ibu. Nah, jadi yang tadi udah disebutin itu salah satu apa? Beberapa termasuk macam-macam penyakit hati yang tadi yang pertama apa? Sud. Ria. Yang kedua hasad. Ketiga sombong apa sombong? Takabur. Nah, keempat tuh lima godol dan terakhir riba. Oke, ya. Nah, nih di sini ada beberapa dampak dari penyakit hati. Yang pertama ya, terputusnya hubungan dengan Allah. Nah, penyakit hati ini dapat menghalangi seseorang untuk beribadah dengan ikhlas. Kan jadi kayak apa? Pengen dibilang soleh, pengen dibilang rajin sholat, kan biasanya kayak gitu kan, pengen dipuji kan. Nah itu tuh jadi menghalangi gitu seseorang untuk beribadah dengan ikhlas kepada Allah. Terus selanjutnya, rusaknya hubungan sosial. Sikap buruk akibat penyakit hati dapat membuat seseorang kehilangan teman dan sulit bergaul dengan orang lain. Ya kan? Kan kalau misalkan kita segala ini, kita marah-marah, terus kita ribet gitu ya orangnya, kan itu jadi penyakit ya. Jadi kayak orang lain juga, dia mah kayak gitu sikapnya, jadi aku nggak mau gitu, males gitu kan temenan sama dia. Ya. Asli. Oh, Benny kayaknya pengalaman. Ini kejauhan juga. Juga kan kita mau punya podcast ya. Nah, terus ya dampak berikutnya yaitu merusak kesehatan mental. Nah, kalau misalkan kita ini tuh sama orang lain terus kayak Bisa jadi. selalu iri, selalu apa kurang gitu ya. Itu kan tersebut ya, itu kan bikin kita jadi stres ya, kayak kepikiran, kenapa ya dia mah
membuat seseorang lebih rendah hati dan terbuka terhadap kritikan. Jadi kalau misalkan kita meningkatkan kualitas diri, kalau misalkan dikasih tahu gitu, dinasehatin sama orang, kita tuh menerima nasihat itu, bukan malah balik marah gitu ya. Terus yang keenam itu meraih surga di akhirat. Nih, orang yang hatinya bersih memiliki peluang besar untuk meraih surga. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dengan tentang penghuni surga. Tidak masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar jarang atau hadis riwayat Muslim. Nah, jadi tadi apa manfaatnya tadi? Apa? Yo, apa manfaatnya? Terhindar dari kata patin. Ayo. Benar-benar ngantuk lagi, baru tadi tepuk semangat. Iya, saya mau patin dulu. Ya. Nah, sekarang kita berkelompok ya. Ini kelompok kita sebagai evaluasi kita. Iya, anak-anak. Nah, evaluasinya per kelompok. Di sini ibu punya LKPD, isinya ada pilihan ganda sama esai yang harus kalian isi bareng-bareng sama teman-temannya. Kelompoknya kan ada ya? Ya. Bagi tiga. Oh, 3. Iya, Ojan Sapi sampai Fatin kelompok 1, Fati sampai Hafsa kelompok 2, Keisha sampai Haifa kelompok 3. Sudah Bu? Mana ibu? Kita Waktunya 5 menit cukup. kelas. Pas 10. Jangan lupa dikasih namanya ya, namanya diisi. Kenapa kamu sakit? Apa yang menurut penyakit hati dalam konteks guys boleh isiin nggak mau bersihin? Jangan nangis Benny. Mau bersihin habis jempol. Jangan nangis. Terharu ya soal. Mau bersihin tapi teh. Susah kan? Ya, gampang banget. Ayo, waktunya 2 menit lagi. Ulin ngapain? Masih yang penyakit hati. Tadi yang nomor 1 bisa. Tidak boleh yang Jadi kita evaluasinya kelompok ya. Ini karena kelompok 1 udah selesai, kalian berempat coba gambreng. oh pemimpaan itu. Gambreng dulu. Nah gitu eta mah gambar. Nanti yang bener Pati. Gambreng. Kita gambreng sini. Nah, Patin. Patin ya, kelompok 1 Patin. Udah
aja dia mau mengajukan diri. Kak, saya sendiri. Ulang. Lebih paling gambreng. Ya curang bu. Ini gitu. Benar ibu. Sayung gambreng. Berarti Emang kudu pinter. udah. Udah ibu. Nah, tadi siapa lagi yang menang? Fatin, Gita, sama Fikri. Siapa yang mau maju duluan? Ini dulu. Fatin. Iya. Oh, Fikri boleh. Maju buat presentasiin apa yang tidak dikerjain. Jadi mana esai? Nah, jadi apa yang dimaksud dengan penyakit hati di sini yaitu penyakit hati yang dapat merusak ya dari merusak mental seseorang, mental orang lain gitu ya. Jadi jangan sampai terdapat dalam diri kita itu ada penyakit hati. Nah, terus sebutkan 3 contoh penyakit hati yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Takabur, ujub, sama ria. Betul. 3. Nah, terus selanjutnya mengapa penyakit hati seperti iri dan dengki perlu dihindari? Karena dapat merusak hubungan antar sesama lain. Jadi iri satu sama lain, dengki kan itu jadi tidak harmonis satu sama lain. Nah, Ibu. Terima kasih. Bener gak? Nah, Yang sama Fikri. nah, Bener. Ibu. Oke, selanjutnya kelompok Bunda deh. Bu, ini sakit. Ini sakit. Ini. Kelompok ini yang aku jawab, aku baca ininya. Ya, jawabannya. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan penyakit hati dalam konteks akhlak Islam? Yaitu penyakit batin yang merusak hati dan akhlak seseorang. Betul nggak? Perhatiin, hey, halo. Betul, Ibu. Apa coba tadi? Jadi penyakit hati. Ya, betul. Terus contoh penyakit hati kecuali Syukur. syukur, betul nggak? Betul. Terus mengapa penyakit hati seperti ini dan dengki harus dihindari? Karena dapat merusak hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Betul? Betul. Terus apa manfaat utama dari menghindari sifat ria? Menjaga keikhlasan dalam beramal. Gimana? Tahu? Betul. Betul. Terus Rasulullah bersabda bahwa iri dan dengki dapat Menghapus amal kebaikan seperti api membakar hari baru. terus nomor 6 manfaat menghindari penyakit hati kecuali Menimbulkan kebencian dari kamu. oke betul. Tepuk tangan aduh. Kita di sini. Lah, kamu mah ditepuk tanganin. Ya, terakhir kelompok 1. Kelompok 1. Kan apa tuh, Ben? Apa? Ininya Hah? Mudanya kompor betul. Oh ini. Iya, itu. Apa yang dimaksud dengan penyakit hati? Cuma yang ini dan akhlak seseorang. Betul nggak? Betul. Sebutkan 3 contoh penyakit hati yang sering muncul dalam kehidupan sehari. Ria, iri, sombong. Kok sama, Ibu? Sombong. Sama. Oh, apa sama? Hah? Sama ya? Oh, ada misalnya nih, Mas. Ya, terakhir, mengapa penyakit hati seperti iri dan dengki perlu dihindari? Singkat, padat, jelas, karena dilarang Allah. Betul nggak? Betul ya. Oke. Nah, alhamdulillah evaluasinya udah selesai, pembelajarannya juga udah selesai ya. Pada pulang nggak? Mau ibu. Mau, Ibu, mau. Nah, sebelum pulang kita ucapin hamdalah bersama-sama. Terima kasih ibu. Iya. Sampai bertemu lagi minggu depan. Jangan